Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bini'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada seluruh pendengar setia kami di mana saja kita berada, dan kepada karyawan-karyawati penyiar kita yang selalu setia mendampingi Buru Nasti dalam acara talk kita hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita panjatkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita agama yang benar. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhiruhu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita agama yang hak. Dengan agama itu Allah menangkan atas agama-agama yang lain, walaupun kaum musyrikin benci. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir benci. Wa kafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksinya. Mudah-mudahan agama ini mari kita pahami secara menyeluruh, sumuliah, universal, jangan secara parsial, karena agama ini sudah sempurna dan mengatur segala tindak tanduk kehidupan manusia, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, mulai sejak kita di dalam rahim sampai kita meninggal dunia dan sampai ke alam akhirat, semua diterangkan dengan sebaik-baiknya dan sejelas-jelasnya. Mudah-mudahan agama ini, agama Islam, dapat kita berpegang teguh kepadanya dan dapat kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita pun selalu mengucapkan doa dan zikir, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma asbahna wa amsayna ala fitrul islam wa kalimatil ikhlas wala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita pengajaran, arahan, petunjuk untuk mengamalkan Al-Quran, dan itu semua diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih, baik secara fi'liyah, perbuatan, maupun qauliyah, perkataan, bahkan takririyah, sikap dan yang didiamkan oleh beliau, sehingga itu menjadi bagian daripada sumber hukum. Al-Quran dan hadis, ijma' qiyas, itu sumber hukum agama kita yang disepakati oleh para ulama kita. Tak ada perbedaan di antara mereka. Mudah-mudahan yang 4 sumber hukum ini dapat kita pegang teguh dalam kehidupan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, di beberapa hari ini kita khususnya daerah Tabaksel
maupun daerah-daerah yang lain termasuk di Tapteng, Sibolga dalam menghadapi atau diuji Allah dengan cuaca yang ekstrim. Artinya cuaca yang tak menentu. Hujan terus menerus, hujan gerimis, dan kadang hujan lebat dan disertai dengan angin yang kencang. Tentu ini kepada kita seluruh warga untuk lebih berhati-hati, dan mudah-mudahan kedatangan hujan ini adalah hujan yang memberikan kepada kita banyak manfaat. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ijaru al matar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat hujan turun, beliau membaca doa. Qala Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. Ya Allah, turunkanlah kepada kami hujan yang bermanfaat. Dalam hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran surah Qaf, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka, dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, air yang membawa berkah. Fa ambatsna bihi jannati wa habbal hasid, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Surah Qaf ayat 9. Mudah-mudahan hujan yang datang ini hujan yang menumbuhkan segala tanam-tanaman, pepohon-pohonan, dan memberikan kepada kita kehidupan, menghidupkan bumi yang mati. Tentu kita ketahui dari berbagai pemberitaan, baik mainstream melalui televisi maupun melalui media sosial, adanya terjadinya, yaitu ada yang tanah longsor, itu juga banjir bandang. Mudah-mudahan kepada seluruh saudara-saudara kami yang kena musibah diberikan Allah subhanahu wa ta'ala ketabahan, kesabaran, dan mudah-mudahan musibah ini cepat dihentikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua, seluruh warga masyarakat, tentu dalam hal ini mari kita saling bantu-membantu, tolong-menolong di antara kita. Dan mudah-mudahan hujan ini bukan hujan yang membawa kerusakan. Di dalam sebuah riwayat, Nabi kita Muhammad SAW suatu saat pernah meminta untuk diturunkan hujan. Kemudian ketika turun hujan itu sangat begitu lebatnya, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali menjadi cerah. Nabi kita Muhammad SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Allahumma alal akami wal zibali wazzirobi wa butunil audiya wa manabitis sajar. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, turunnya hujan adalah sebuah kesempatan kepada kita untuk banyak berdoa. Karena Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi
yang bersumber dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sintani ma turaddanil du'a." Ada dua doa yang tidak akan ditolak. Indat nida, yang pertama ketika azan berkumandang. Yang kedua, wa tahtal mator, dan ketika turunnya hujan. Maka ketika turun hujan ini, kita tidak hanya sibuk tidur-tiduran, malas-malasan, tapi saatnya kita memperbanyak doa. Doa, kita baca doa sesudah turunnya hujan. Mudah-mudahan hujan ini memberikan banyak manfaat, ma'am mubarakah. Dan yang kedua, kalau hujannya terlalu lebat, maka doakanlah seperti yang didoakan Nabi kita, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Dan berdoalah apapun doa yang ingin kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika turunnya hujan adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak doa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan hujan bukan membawa bala bencana dan musibah kepada kita semua. Tapi sudah ada yang kena musibah, mudah-mudahan Allah berikan kesabaran yang sebaik-baiknya. Sabaran jamila, mudah-mudahan Allah ganti yang hilang dan Allah tanamkan kepada kita kesabaran. Kita termasuk orang yang mendapatkan rahmat dan termasuk yang mendapatkan hidayah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini juga merupakan hari yang bersejarah bagi guru-guru kita. Hari Guru Nasional. Kita ucapkan selamat Hari Guru. Mereka lah yang berjasa mencerdaskan bangsa ini dari kegelapan menuju satu cahaya. Mudah-mudahan mereka berhasil mewujudkan generasi emas di tahun 45. 2045. Dan kita ucapkan selamat kepada mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka tambahan ilmu dan menambah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan Allah hikmah sehingga mereka tetap berusaha semaksimal mungkin melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan seluruh anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, dan mereka berhasil mencapai cita-citanya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan guru-guru kita yang sudah meninggal dunia berikan Allah kelapangan dan ganjaran yang setimpal dengan jannatun naim. Dan guru-guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kepanjangan umur, kelapangan rezeki, dan diberikan ketabahan kesabaran dalam mendidik anak bangsa, sehingga seluruh warga bangsa dapat dicerahkan dan dapat dicerdaskan. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, tema kita adalah tentang hidup secara seimbang. Tentu ini berdasarkan Al-Quran dan hadis yang akan kami sampaikan. Dikatakan seimbang yang pertama, apabila kita lebih mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabagil fasada fil ard, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi
Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Pada ayat ini jelas Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari apa-apa yang Allah akan anugerahkan untuk kita di akhirat. Tapi jangan lupa untuk mendapatkan kenikmatan duniawi. Begitu juga di dalam berbagai ayat yang lain. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Begitu juga doa sapu jagat yang sering kita baca di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa minhum man yaqul, dan di antara mereka ada orang yang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina azaban nar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Di dalam doa ini yang selalu kita mohonkan kepada Allah, kita dalam hal dunia hanya satu kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Sedangkan di akhirat kita minta dua. Permintaan pertama, wa fil akhirati hasanah, kita ingin mendapatkan kebaikan di akhirat. Wa qina azaban nar, permintaan kita yang kedua di akhirat yaitu Allah pelihara kita dari siksa neraka. 2:1. Tentu yang dua lebih utamakan daripada satu. Itu mengajarkan kepada kita bahwa dikatakan seimbang dalam menjalankan agama apabila kita lebih mengutamakan akhirat kita daripada dunia. Dalam sikap kita sehari-hari, kita harus lebih utamakan beribadah daripada bekerja. Kalau sudah waktunya beribadah, contohnya melaksanakan sholat 5 waktu, azan sudah berkumandang, maka yang lebih kita utamakan adalah sholatnya, bukan kerjanya. Karena kerja itu bisa nanti kita laksanakan setelah kita beribadah. Azan sudah berkumandang, sholat zuhur sudah berkumandang, sholat asar sudah berkumandang, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang bekerja di sawah, tinggalkan kerjanya. Kita membersihkan badan kita, berwudu, dan laksanakan sholat zuhur atau sholat asar. Utamakan ibadah daripada bekerja. Karena beribadah itu adalah tujuan utama Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk hanya beribadah kepadaku. Dalam hal beribadah yang paling utama adalah solat. Kalau kita sudah beribadah, jangan kita lagi sanksi atas rezeki kita. Karena rezeki itu adalah tanggungan Allah. Perhatikan juga bagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Toha, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan solat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.
La nas'aluka rizqan nahnu narzukuka. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Wal akibatu littaqwa, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Kita ajak, kita suruh, kita perintahkan keluarga kita untuk sholat. Dalam melaksanakannya tidak ada kata-kata sudah cukup. Harus sabar sesabar-sabarnya. Selagi kita masih hidup, mengajak keluarga kita untuk sholat adalah tugas kita. Kalau kita sudah sholat, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Kita bekerja untuk mencari rezeki. Kenapa ketika datang panggilan pemberi rezeki, kita tidak berhenti bekerja? Maka segeralah kita untuk sholat, kalau soal rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah kita teruskan kerja kita, belum tentu mendatangkan rezeki. Walaupun datang rezeki, bisa jadi rezekinya tidak berkah. Makin jauh kita dari Allah, dan kita pun makin menyombongkan diri, diuji Allah dengan istisroj. Rezeki terus datang berdatangan, rezekinya makin lancar, tapi dia makin jauh dari agama. Itu namanya istisroj. Dan hati-hati, ketika engkau nanti sampai pada puncaknya, anginnya makin kencang, dan akhirnya pun kau jatuh dengan jarak yang sangat jauh. Sudah jatuh, ditimpa tangga lagi. Nauzubillah min dzalik. Makanya yang dikatakan seimbang, apabila kita lebih utamakan kepentingan ibadah daripada kerja. Apabila kita lebih utamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Kalau kita tanam karet di kebun kita, atau kita tanam itu tanam-tanaman di sawah kita, atau kita tanam sawit di kebun kita, insya Allah itu akan tumbuh rumput. Tapi kalau kita tidak tanam tanaman tua atau tanaman muda di tanah kita, belum tentulah tumbuh sawit, belum tentu tumbuh karet atau tanaman-tanaman yang bermanfaat. Tapi kalau rumput, sudah pasti rumput itu itulah dunia, sedangkan tanaman karet sawit itu itulah akhirat. Perbandingannya, kalau kita tanam karet, insya Allah tumbuh rumput. Kalau kita utamakan akhirat, dunia akan ikut. Apabila kita tanam sawit, insya Allah akan tumbuh rumput di sekitarnya. Kalau kita utamakan kehidupan akhirat kita, dunianya pun ikut secara langsung. Tapi kalau dunialah kita tanam, kita cari dengan sekencang-kencangnya, jangan lari yang sangat kencang, akhirat tidak akan ikut. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, dikatakan seimbang ketika kita memenuhi seluruh hak di dalam kehidupan kita. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Abdullah, wahai Abdullah bin Umar, alam akhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail." Apakah benar yang kudengar bahwa engkau berpuasa sepanjang hari dan mengerjakan solat sepanjang malam? Qultu bala ya Rasulullah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia menjawab, benar ya Rasulullah. Qala, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, fala taf'al, jangan lakukan seperti itu.
Sum wa aftir, berpuasa dan berbukalah. Qum wa nam, dirikanlah solat malam dan tidurlah. Fa inna li jasadika alaika haqqo, karena sesungguhnya jasadmu atasmu ada haknya. Maka dengan itu jangan berpuasa terus menerus di siang hari, karena jasadmu memiliki hak atasmu. Badan kita butuh makan, butuh minuman yang halalan thayyibah, bergizi, bervitamin, supaya badan kita kuat dan tetap semangat dalam beribadat. Wa inna li'ainika alaika haqqo, dan sesungguhnya matamu juga memiliki hak atasmu. Mata kita dia butuh untuk tidur. Tidak mungkin mata kita terbuka selama-lamanya. Salat terus menerus, salat tahajud terus menerus, padahal mata kita pun dia butuh istirahat. Wa inna li zawjika alaika haqqo, dan sesungguhnya istrimu juga memiliki hak atasmu. Istri butuh atas diri suami nafkah lahiriah dan nafkah batiniyah, kasih sayang, perhatian dari seorang suami, sehingga istri itu merasa dirinya seperti ratu dan permaisuri. Kemudian satu kejadian lagi, hadis riwayat Bukhari yang bersumber dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Nabi kita Muhammad SAW mempersaudarakan antara Salman dan Abu Dardah. Suatu ketika Salman berkunjung ke rumah Abu Dardah radhiyallahu anhu, melihat Ummu Dardah istri Abu Dardah dalam keadaan berpakaian lusuh, kumuh. Salman pun bertanya kepadanya, istri Abu Dardah, apa yang terjadi padamu? Ada apa denganmu? Kenapa saat ini berpakaian lusuh? Ummu Dardah pun menjawab, saudaramu Abu Dardah sudah tidak lagi mempedulikan urusan dunia. Tidak lama kemudian Abu Dardah pun datang dan menyiapkan makanan untuk Salman. Ketika makanan sudah siap, Abu Dardah pun berkata, makanlah, karena saya sedang puasa. Lalu Salman radhiyallahu anhu pun menjawab, saya tidak akan makan sebelum engkau juga makan. Padahal Abu Dardah sedang puasa sunat, tapi Salman tegas, dia tidak akan makan kalau Abu Dardah tidak makan. Akhirnya pun Abu Dardah makan. Pada malam harinya Abu Dardah bangun untuk melaksanakan sholat malam. Berketepatan Salman bermalam di rumah saudaranya Abu Dardah. Pada malam harinya dia pun bangun untuk sholat malam, sholat tahajud. Namun Salman pun berkata, tidurlah Abu Dardah. Dan dia pun tidur. Kemudian ia bangun lagi untuk sholat malam. Salman pun kembali berkata, tidurlah Abu Dardah. Dan Abu Dardah pun tidur. Dan di saat menjelang akhir malam, Salman pun membangunkan Abu Dardah. Sekarang bangunlah Abu Dardah.
Dan kemudian Abu Darda pun bangun dan mereka melaksanakan solat tahajud bersama. Setelah mereka selesai solat, Salman pun memberikan nasihat kepada Abu Darda. Inna li rabbika alaika haqqo, sesungguhnya Rabbmu memiliki hak atasmu. Wali nafsika alaika haqqo, dan dirimu juga memiliki hak atas dirimu. Wali ahlika alaika haqqo, dan keluargamu juga memiliki hak atasmu. Fa'anti kullazi haqqin haqqahu, maka tunaikanlah masing-masing haknya. Inilah yang disampaikan Salman Al-Faris radhiyallahu anhu kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Dan kejadian ini diceritakan Abu Darda lah kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan mendatanginya, dan Nabi pun bersabda, apa yang dilakukan Salman atasmu itu adalah benar. Wahai para pendengar kami di mana saja kita berada, dua hadis ini mengajarkan kepada kita hidup secara seimbang dalam menjalankan agama kalau kita mampu memberikan hak-hak di setiap kehidupan kita. Jangan ada yang diabaikan dan jangan ada yang dilalaikan. Kalau sudah saatnya bekerja, bekerja. Kalau sudah saatnya beribadah, beribadah. Kalau sudah saatnya berpuasa, berpuasa. Tapi dalam hal beribadah pun tidak boleh berlebih-lebihan. Dalam melaksanakan puasa pun tidak boleh berlebih-lebihan. Karena masing-masing ada hak tubuh kita, ada hak mata kita. Dikatakan seimbang jikalau kita mampu memberikan hak-hak di dalam setiap kehidupan kita. Dan ada juga hak bermasyarakat, hak masyarakat atas kita. Jangan hanya kita dalam sehari-hari dari rumah ke masjid. Jangan hanya kerjanya membaca Al-Quran, jangan hanya berzikir. Tapi ada tanggung jawab kita yang merupakan tanggungan kita. Maka penuhilah hak-haknya masing-masing supaya kita mampu menjalankan ajaran agama secara seimbang. Yang ketiga, dikatakan seimbang jikalau kita mengutamakan yang utama. Mengutamakan yang utama. Di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Al-Baihaqi, dalam hal memberikan nafkah kepada keluarga, itu ada yang diutamakan. Dinarun anfaqahu fi sabilillah, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqahu fi raqabah, dinar yang engkau infakkan untuk membebaskan budak. Wa dinarum tasaddaqta bihi ala miskin, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada, kau sedekahkan kepada orang miskin. Wa dinarun anfaqahu fi ala ahlika, dan dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Azomuha ajaron, pahalanya yang paling besar adalah allazi anfaqahu ala ahlika, adalah dinar yang engkau bernafkahkan untuk keluargamu. Berinfak di jalan Allah itu dianjurkan. Membebaskan perbudakan itu sangat dianjurkan. Memberi sedekah kepada orang-orang miskin itu sangat dianjurkan. Tapi ada yang paling dianjurkan dan yang paling utamakan, memberikan nafkah kepada keluarga.
itu jauh lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lain. Ada si fulan itu dia rajin memberikan bantuan ke masjid, berinfak, berwakaf, dan dia suka memberikan makan anak yatim, memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan bantuan. Tapi ternyata kepada keluarganya dia sangat pelit. Nafkah keluarganya itu tidak mencukupi. Kalaulah pahala yang kau kejar, kalaulah kebajikan yang engkau harapkan, aqzumuha ajaron allazi anfaqahu ala ahlika. Pahalanya lebih besar, lebih agung, lebih mulia apa yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Dipertegas oleh Nabi kita dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, ma at'amta nafsaka fahuwa laka shadaqah. Apa yang engkau makan untuk dirimu dari hasil usahamu itu adalah sedekah. Ma at'amta waladaka fahuwa laka shadaqah. Dan apa yang kau berikan makan untuk anak-anakmu, maka ia menjadi sedekah. Wa ma at'amta walidaka fahuwa laka shadaqah. Dan apa yang kau beri makan untuk kedua orang tuamu, itu semua menjadi sedekah. Wa ma at'amta zawjaka fahuwa laka shadaqah. Dan apa yang kau berikan makan kepada istrimu, maka ia termasuk bagian daripada sedekah. Wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka shadaqah. Dan apa yang kau berikan kepada pelayanmu, pembantumu, itu juga adalah bernilai sedekah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, bersedekahlah engkau, katakannya kepada sahabat. Lalu ada laki-laki bertanya, kalau aku punya 1 dinar ya Rasulullah, kepada siapakah aku berikan kepada siapakah aku berikan yang paling utama? Rasulullah SAW pun bersabda, pergunakanlah itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Jikalau ada 1 dinar lagi ya Rasulullah, untuk siapa lagi yang paling utama aku berikan? Berikanlah itu kepada istrimu. Jikalau ada 1 dinar lagi ya Rasulullah, kepada siapa lagi lebih utama aku berikan? Berikanlah itu kepada anak-anakmu. Kalau aku masih memiliki 1 dinar lagi ya Rasulullah, kepada siapa lagi ku berikan? Kepada kedua orang tuamu. Kalau aku masih memiliki 1 dinar lagi ya Rasulullah, kepada siapa lagi aku berikan? Kepada pelayanmu, pembantumu. Kalau masih ada lagi 1 dinar lagi, kepada siapa lagi ku berikan yang paling utama? Kepada kaum kerabatmu. Kalau aku masih ada 1 dinar lagi Rasulullah, kepada siapa lagi ku berikan? Rasulullah SAW menjawab, bersabda, terserahlah kepadamu, engkau lebih mengetahui menggunakannya. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, dan Hakim. Kemudian dalam hal pengutamaan ini, Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Al-Quran, itu surah Al-Baqarah ayat 215. Yas'alunaka maja yunfikun. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan.
Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Jawablah, apa saja harta yang kau nafkahkan hendaklah diberikan kepada kedua orang tua, wal aqrabin, dan kaum kirabat, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, kaum atau orang-orang miskin, wabanis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah itu maha mengetahuinya. Dalam ayat ini kita dapat pahami bahwa yang paling utama kita suka memberi adalah kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita adalah manusia terbaik dalam kehidupan kita, baru kepada kaum kirabat, baru kepada anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang perjalanan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, sebagai closing statement kita pada sesi yang ketiga ini, dengan judul materi kita hidup beragama secara seimbang, ini merupakan prinsip fundamental yang mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan ini dengan adil, proporsional, dan tidak ekstrim, baik ia urusan duniawi maupun ukhrawi. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mengumpulkan amal sebagai bekal menuju kehidupan akhirat yang kekal. Oleh karena itu, kita didorong untuk bekerja keras di dunia untuk mencari rezeki yang halal dan memenuhi kebutuhan hidup, tanpa melupakan kewajiban beribadah dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Menjalankan perintah agama itu harus secara utuh, sumuliah, universal. Keseimbangan berarti menunaikan ibadah ritual seperti solat, puasa, zikir, tilawatil Quran. Juga harus kita melakukan perbuatan baik dalam interaksi sosial, bermuamalah. Hablum minallah, hablum minan nas, kita jalankan secara seimbang dengan akhlak yang mulia. Setiap aktivitas, termasuk bekerja secara profesional, dapat bernilai ibadah asalkan dengan niat karena Allah dan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita hindarkan dari perilaku beragama secara ekstremisme dan intoleransi. Karena dalam beragama itu kita tidak boleh berpraktik beragama yang berlebih-lebihan, mengabaikan sama sekali ajaran agama kita. Hal ini mendorong sikap kita dalam kehidupan sehari-hari haruslah mengembangkan sikap toleransi, saling menghargai keyakinan orang lain, dan anti kekerasan. Kita adalah NKRI, cinta kepada negeri. Mari kita bangun bersama negeri kita ini dengan sebaik-baiknya, dengan menjalankan ajaran agama penuh dengan tawazun atau dengan secara seimbang. Terima kasih. Ikan sepat, ikan gabus, dan tanpa ikan lele tentu makin cepat makin bagus tanpa bertele-tele. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.